Shalom saudaraku. Hari ini saya membaca dari 1 Samuel pasal yang ke-17, sebuah kisah tentang peperangan Daud mengalahkan Goliat. Saudaraku dikasih Tuhan, pada 1 Samuel pasal 17 ini dikisahkan orang-orang Israel sedang mengalami ketakutan karena munculnya tantangan dari orang Filistin, dan mereka tidak mengajak dalam berperang antar pasukan atau tentara Filistin melawan tentara Israel. Tapi salah satu panglimanya atau panglima dari orang Filistin berkata, kita tanding 1 lawan 1. Kalau ada dari antara orang Israel yang bisa mengalahkan aku, maka seluruh orang Filistin akan menyerah kepada orang Israel. Tapi sebaliknya, kalau orang Israel tidak ada atau tidak bisa mengalahkan aku, maka orang Israel harus menjadi budakku, kata orang Filistin. Dan panglima orang Filistin adalah Goliat, seorang yang raksasa, orang yang tinggi besar. Dan mendengar tantangan ini, maka orang-orang Israel menjadi mengalami ketakutan dan mereka sepertinya sudah tidak ada harapan, tidak ada orang yang berani tampil untuk melawan atau menjawab tantangan Goliat ini. Saudaraku, tapi ketika saya membaca di sini, maka datanglah Daud yang tadinya bukan untuk tujuan berperang, tapi untuk melihat saudara-saudaranya yang ikut perang atau menjadi pasukannya Saul. Bapaknya berkata, coba kamu lihat dulu itu kakakmu dan bawalah sedikit bekal kepada kakakmu itu. Dan sampai di medan peperangan, Daud mendengar hal itu. Maka dia berkata, siapa orang itu yang melawan atau menantang atau mau merendahkan pasukannya Allah atau bangsa pilihannya Tuhan ini? Singkat cerita, saudaraku, Saul mendengar dan dipanggilnya lah Daud, dan kemudian Daud berkata, aku akan menghadapi Goliat tersebut. Dan selayaknya sebagaimana seorang tentara, maka Saul memperlengkapi memperlengkapi Daud dengan pasukan atau baju perangnya. Tapi ternyata Daud tidak bisa berjalan karena itu terlalu besar atau terlalu tidak sesuai ukurannya dan terlalu berat bagi Daud yang dikatakan masih muda. Dan kemudian maka majulah Daud melepaskan semua baju perangnya dan dia menghadapi Goliat. Dan dikatakan dia membawa alat yang namanya pengali-ali atau kalau kita kenal sebagai ketapel. Dan saudaraku, ketika Goliat melihat itu, maka Goliat berkata, anjingkah aku kalau aku datang dengan pembawa tongkat seperti itu? Saudaraku, tapi ini yang saya baca dan saya ingin saudara juga merenungkannya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai 46. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi ini yang mari kita jadikan pegangan kita, kekuatan kita. Ya, dikatakan engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia menyatakan, engkau boleh datang membawa tombak, membawa lembing, membawa pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Sebuah keyakinan, sebuah kepastian, sebuah kepercayaan bahwa Allah yang dia sembah tidak akan meninggalkannya, dan dia yang mampu memberikan kemenangan itu. Nah, saudaraku, kemudian pernyataan iman yang luar biasa berikutnya adalah hari ini juga
Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara. Sebuah pernyataan iman, sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa dia mampu ketika bersama dengan Tuhan. Dan perkataan iman ini sangat penting bagi saudara dan saya. Mari saat ini kesulitan yang saudara hadapi, apapun juga, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Penyertaannya sempurna buat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan mari kita mulai juga selalu memberikan ucapan atau perkataan yang positif, perkataan yang tidak hanya untuk menyenangkan atau sekedar positive thinking, tetapi perkataan firman yang kita ucapkan. Tuhan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita, Dia adalah gembala kita, dan perkataan-perkataan ini kita ucapkan. Bersama dengan Tuhan kita akan selesaikan. Bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, biarlah renungan kita atau pernyataan iman ini terus ada dalam hati kita. Jaga hati saudara, jaga pikiran saudara, jaga ucapan saudara, dan perkatakan iman selalu. Biarlah kekuatan dari Tuhan mengalir atas kita semuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom.